Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah tahun Hijriah dan bulan haram. Bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam tahun Hijriah. Bulan Muharram merupakan salah satu dari 4 bulan haram atau disebut juga bulan suci. 3 bulan haram ialah bulan yang berurutan, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sedangkan satu lagi ialah bulan Rajab. Penjelasan bulan haram ini terdapat di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Imam Ahmad mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dalam haji perpisahan atau haji wada. Antara lain beliau bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri dari 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram atau suci. 3 diantaranya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang lain ialah Rajab, yang letaknya di antara Jumadil Tsani dan Sya'ban." Di masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka datanglah seorang utusan, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ya Khalifah, telah sampai kepada kami suatu surat perintah dari Anda. Tertulis di dalamnya, dikerjakan ini pada bulan Sya'ban. Akan tetapi tidak ditampilkan Sya'ban yang mana yang dimaksudkan. Apakah Sya'ban yang akan datang ataukah Sya'ban yang kemarin pada saat surat ini disampaikan?" Perlu kita ketahui, sebelum masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pencatatan suatu peristiwa hanyalah menggunakan tanggal dan bulan. Sedangkan tahun, kebiasaannya, masyarakat menamakan tahun dengan kejadian yang terjadi pada saat itu. Seperti halnya saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, bertepatan dengan tahun di mana Abraha dengan pasukan gajahnya akan menghancurkan Ka'bah. Maka tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan tahun gajah. Maka pada saat itu Umar mengumpulkan para sahabat untuk membicarakan apa yang akan diputuskan pola penamaan sekaligus tahun kalender masa keislaman. Beberapa sahabat mengusulkan bagaimana kalau penempatan tahun itu ditetapkan berdasarkan tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diputuskan usulan ini tidak bisa digunakan karena dikhawatirkan ada sebagian orang yang akan mengkultuskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kemudian hari. Kemudian beberapa sahabat lainnya mengusulkan untuk menetapkan tahun Hijriah berdasarkan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usulan ini juga tidak bisa digunakan karena muncul kekhawatiran akan banyak kesedihan akibat mengingat wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu muncul usulan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atau Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Bagaimana kalau kita tetapkan berdasarkan momentum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Yathrib, yang karena hijrah itu berubah nama Yathrib menjadi Madinah Al-Munawwarah. Setelah didiskusikan dan menimbang bahwa hijrah itu adalah perubahan dalam keislaman, disitulah titik perjuangan dalam kesempurnaan Islam. Pada masa itu pula ada persatuan antara suku Aus dan Khazraj yang dulunya bertikai, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Dengan rentetan kebaikan yang muncul pada momen hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diputuskan bahwa tahun Hijriah dimulai pada saat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.